ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh Muhammad Al-Munkadir adalah seorang yang terkenal kewaliannya, kealiman dan kesolehannya, yaitu seorang murid dari sahabat yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdillah. Syekh Muhammad Al-Munkadir ketika diminta untuk mensolati jenazah, itu beliau bersedia. Setiap ada jenazah, setiap ada yang wafat atau meninggal dunia, beliau selalu bersedia untuk menyolati jenazah di jenazah tersebut. Ada seorang yang berkata, "Wahai Syekh Al-Munkadir, tahukah engkau jenazah ini adalah jenazah yang memiliki banyak dosa. Dia seorang yang fasik, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang sesoleh engkau itu mau menyolatinya? Padahal dia kan orang yang banyak dosanya, dia orang fasik, banyak maksiat sama Allah. Kenapa engkau mau menyolatinya?" Maka Syekh Al-Munkadir ini kemudian menjawab pertanyaan orang itu. "Aku hanya malu kepada Allah. Kalau aku hanya beranggapan hanya orang soleh saja yang aku solati, aku beranggapan bahwa Allah tidak mampu merahmati orang-orang yang berbuat fasik, orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Aku malu kalau aku dianggap demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku itu meluas pada segala sesuatu. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku memilih yang soleh-soleh saja yang aku solati, sedangkan yang ahli maksiat tidak aku solati, maka aku malu kalau aku dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rahmat Allah itu terbatas, bahwa rahmat Allah itu hanya untuk yang orang-orang baik dan soleh saja, sedangkan Allah tidak mampu merahmati orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Mungkin dia memang banyak maksiatnya, mungkin dia memang banyak dosanya, mungkin dia memang orang fasik. Tapi bisa jadi ada satu kemuliaan yang telah dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia adalah orang yang pemabuk, tapi di satu sisi yang lainnya dia sangat taat kepada orang tuanya, dia sangat sayang kepada orang tuanya. Bisa jadi ada orang yang banyak maksiatnya, tapi suatu saat dia pernah memuliakan anak yatim dan hatinya ikhlas. Bisa jadi dia memang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak tahu. Siapa tahu di malam harinya dirinya banyak menangis akan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah Allah yang maha menghakimi. Bukan porsi kita untuk menilai manusia. Kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap terbaik, yaitu bersikap ihsan kepada semuanya. Maka kalau kita mau terus-menerus berbuat baik kepada selain diri kita, bukan hanya kepada manusia, kita berbuat baik juga kepada tumbuhan-tumbuhan, kepada hewan, kepada alam semestanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jin-jin kita juga berbuat baik kepada mereka. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi hati kita dengan banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, mustahil Allah mengazab hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi hati kita
banyak dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat dunianya, selamat di akhiratnya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.